Kita lihat firman Tuhan sedikit pada hari ini dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Kaum pria baca ayat ganjil, kaum wanita baca ayat 66. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya aku harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memudahkan diri dalam syurgamu, dan semua kemudahan yang dia adalah salah. Kita sama-sama bertiga ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Haleluya. Tuhan. Ini sudah saya sampaikan di ibadah rumah tangga, kalau tidak salah di rumah Sampara, di Ajibata juga sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. Namun saya baca-baca catatan saya, ini harus disampaikan lagi begitu, karena belum disampaikan di ibadah raya, karena saya rindu kita semua. Kalau di ibadah rumah tangga kan tidak semua bisa hadir. Nah, di ibadah raya yang tidak hadir di ibadah rumah tangga hadir di ibadah raya. Nah, bagi yang sudah pernah mendengar, ini akan mengingatkan kembali, ya, mengulang, dan semakin kita sering dengar firman itu akan semakin dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita lihat, saudara-saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi ternyata orang ini dilihat oleh Yakobus, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat. Berarti orang ini punya sebuah rencana. Orang ini punya sebuah cita-cita. Nah, tadi juga dari awal nyanyian kita ada bicara tentang rencana Tuhan, tentang masa depan. Orang ini sedang memikirkan masa depan. Ya. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, ini sebuah perencanaan. Ini sebuah cita-cita. Semua kita tentu punya cita-cita, punya rencana. Kenapa? Karena Tuhan memberikan pikiran kepada kita. Jadi kalau disebut Allah itu segambar, manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Salah satu artinya adalah Dia memberikan pikiran. Allah itu punya, Dia itu Allah yang cerdas. Dia juga memberikan pikiran kepada dia. Sementara kepada hewan tidak, itu adalah naluri atau insting. Jadi walaupun mereka punya
pikiran atau otak begitu, tapi tidak seperti manusia. Jadi kalau misalnya hewan-hewan itu, misalnya burung punya sarang, itu bukan karena cara berpikirnya yang cerdas, tetapi Tuhan sudah setting demikian bahwa burung itu akan membuat sarang. Tuhan sudah setting dalam otaknya itu. Jadi itu nggak disebut pikiran ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pernah lihat burung mematok-matok apa? Lalu menyimpan makanannya di dalam lubang itu. Nah, itu bukan karena kepintaran atau kecerdasannya, tapi Tuhan sudah setting demikian. Nah, demikian juga hewan-hewan di laut, di darat sudah setting demikian. Itu tidak bicara tentang kecerdasan, ya, tapi sudah demikian diatur oleh Tuhan. Tapi bagi manusia beda. Manusia itu bisa memikirkan bagaimana ke depannya. Nah, makanya Tuhan berkata kepada lewat Raja Salomo, "Hai kamu pemalas, bergurulah kepada semut." Di mana semut ini mengumpulkan bahan makanannya di musim kemarau, ya begitu ya. Dan sementara musim hujan mereka nggak bisa bekerja, jadi mereka memakan stok yang sudah dikumpulkan di musim kemarau. Nah, mereka itu tidak punya perencanaan demikian. Tuhan sudah atur seperti itu. Jadi bagi binatang itu tahu juga cuaca, bakal musim apa, musim hujan, musim panas, tahu mereka. Jadi misalnya ketika terjadi tsunami, kenapa belum terjadi, tapi masih bakal terjadi? Burung-burung itu sudah berbondong-bondong lari. Nah, jadi mereka itu punya insting. Jadi Tuhan telah mengatur demikian. Berbeda dengan manusia. Manusia itu diberikan inisiatif berpikir untuk mengembangkan apa yang dia mau. Ya. Itu kelebihannya. Ya. Manusia itu punya perencanaan. Dia itu punya cita-cita. Sementara hewan tidak punya cita-cita. Tuhan sudah atur sedemikian bagi hewan-hewan. Nah, di sini kita akan melihat saudara-saudara tentang masa depan itu. Kalau kita baca keseluruhan, Bapak Ibu, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, mari kita langsung saja Bapak Ibu lihat judul firman Tuhan, menyerahkan rencana masa depan kepada kehendak Tuhan. Amin. 2, 3 ya. Menyerahkan rencana masa depan kepada kehendak Tuhan. Jadi walaupun kita punya pikiran, walaupun kita punya berbeda dari hewan, kita punya gambar Allah dalam diri kita, yaitu salah satu adalah pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Bukan berarti saudara-saudara kita bisa mencapai apa yang kita mau. Bukan berarti apa yang kita inginkan pasti terwujud. Karena di atas semuanya itu ada seseorang yang berdaulat, yang tidak bisa kita langkahi.
yang tidak bisa kita imbangi, di mana keputusan-keputusannya lah penentu dari semua cita-cita, rencana-rencana yang telah kita rancang. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa kita harus menyerahkan rencana masa depan kepada kehendak Tuhan? Karena yang pertama kita lihat, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok dalam ayat 14a. Artinya adalah yang pertama, adanya ketidakpastian masa depan itu. Andai kata kita sudah tahu pasti masa depan itu, ya oke-oke saja, ya. Tetapi persoalannya kita nggak tahu. Sementara kita sedang menuju ke sana. Nah, ini backgroundnya ini kita lihat di sini. Ini yang disebut dengan fata morgana. Kalau panas terik, aspal itu kelihatan ada air. Oh, ada air, jangan lewat sana. Padahal nggak ada air. Itulah fata morgana. Misalnya kalau ada orang berjalan di padang gurun, dia kehausan, lalu dia melihat fata morgana. Oh, ayo kita kejar ke sana. Di sana ada kolam katanya. Padahal nggak ada kolam. Setelah sampai nggak ada. Nah, jadi seperti ada tipuan-tipuan, ya. Jadi kalau kita mengandalkan pikiran kita, ada banyak tipuan-tipuan di depan sana. Jadi ketidakpastian masa depan itu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu katanya, karena kita tidak maha tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Jadi manusia itu tidak boleh, saudara-saudara, walaupun Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kecerdasan, kepintaran, bukan berarti, saudara-saudara, itu sebagai jaminan bahwa dia bisa menerus sampai tiba di satu titik yang dia inginkan. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada di sini yang tahu apa yang akan terjadi? Nah, saudara-saudara, kita lihat beberapa contoh dari ketidakpastian, ya, masa depan itu, yaitu pekerjaan. Jadi, mengapa kita perlu menyerahkan rencana masa depan kepada Tuhan? Karena ketidakpastian masa depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka perlu serahkan sama Tuhan. Contohnya adalah pekerjaan. Dengan adanya, siapa sangka akan ada COVID? Kita pikir hanya di Cina. Oh, kita dengar-dengar berita, oh luar biasa, pemerintah Cina dalam 2 minggu membangun rumah sakit, dikerahkan seluruh traktor, beko, dalam waktu yang singkat dibangun. Kita pikir nggak sampai ke sini. Nah, setelah sampai di sini, kita pikir tidak sampai ke seluruh dunia. Ternyata seluruh dunia tak pernah dibayangkan. Nah, akibat dari COVID ini saja, masih satu kasus saja COVID, dampaknya masih terasa hingga sekarang ini. Sampai mal banyak ditutup, susah bangkit. Ratusan mal di seluruh Indonesia tutup, susah bangkit. Walaupun COVID sudah berlalu, tetapi susah bangkit.
Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Carrefour di Medan, dulu itu ramai, sekarang sepi. Yang laku sekarang paling apa? Indomaret, Alfamart, begitu. Tetapi mal-mal yang besar susah. Siapa sangka? Dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin yang diandalkan orang hari-hari ini adalah PNS. Karena itu adalah sebuah pekerjaan yang sepertinya menjanjikan. Tapi apa jaminannya? Israel juga, saudara-saudara, orang Israel tidak menduga, karena mereka sudah menjalin komunikasi dengan negara tetangga, mereka sudah tenang, itu adalah terobosan yang luar biasa. Mereka bisa menjalin hubungan dengan negara tetangga. Tahu datang Hamas, gak disangka. Jadi banyak perubahan-perubahan yang tidak disangka. Jadi tidak ada kepastian di sana. Dalam hal pekerjaan pun, bukan berarti kita pesimis ya Bapak Ibu ya. Dalam kita kan nggak tahu kan apa yang akan terjadi besok. Ya sudahlah. Akhirnya kita menyerah, akhirnya kita tidak berusaha. Tetap kita berusaha seperti semut tadi. Sebagai manusia kita harus berpikir, memikirkan masa depan kita, tetapi kita jangan mengandalkannya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bukan berarti Tuhan sedang saudara-saudara menyuruh kita untuk tidak berpikir. Akhirnya kita tidak berusaha. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan sedang menyadarkan kita bahwa terbatas. Walaupun kita punya pikiran, rencana, cita-cita, strategi, kita nggak berkuasa dengan apa yang kita punya itu untuk menembus sampai tiba di titik yang kita inginkan. Baik itu dalam pekerjaan. Kita lihat pekerjaan sekarang, apalagi terbaca oleh saya, ayahnya Mirna Sulidin ya. Dia kan punya perusahaan. Ternyata karyawan-karyawannya curhat. Sejak ada kasus kopi sianida itu, karyawannya sudah mulai tidak digaji lagi. Mungkin ke sana arah dana, sudah mulai tidak digaji lagi. Dan akhirnya banyak PHK besar-besaran. Artinya apa yang sudah kita capai hari ini, pekerjaan yang sudah kita dapat hari ini patut disyukuri dan dipertanggungjawabkan, namun tidak bisa diandalkan. Pekerjaan yang Bapak Ibu tekuni hari ini, syukuri, pertanggungjawabkan, karena Tuhan yang tambahkan itu pada kita. Ada beberapa waktu saya ngajar kemarin, ada mahasiswa bertanya, Pak, kalau di Jepang itu kan karena sulitnya hidup, maka mereka memilih untuk tidak menikah. Dan kalau mereka menikah, mereka memilih untuk tidak punya anak. Dan kalau mereka ingin menikah, tapi mereka tidak mau menikahi manusia, tapi menikahi boneka. Itu kan harga bonekanya ratusan juta. Karena alasannya adalah, kalau saya menikah, lalu saya pulang kerja, capek kerja, lalu yang buka pintu rumah adalah istri saya, cemberut. Aduh, apakah saya makin hancur. Tapi kalau boneka ini, dia senyum. Maka mereka memutuskan untuk tidak menikah. Alasan lain, karena sulit berkomunikasi dengan pasangan. Alasan lain, kalau sudah memutuskan menikah, repot dengan anak. Lalu mahasiswa ini bertanya,
Dosakah begitu Pak? Bagi di luar orang yang di luar Kristus tidak ada dosa bagi mereka. Itu tidak masalah. Kita nggak usah bahas di luar Kristus. Tapi kalau dia ada dalam Kristus, semua keputusannya harus ada pertaliannya dengan Tuhan. Demi apa dia? Apa motifnya mengambil keputusan itu? Apa motifnya? Kalau dia tidak menikah, apa motifnya? Kalau dia kerepotan nanti ada anak, itu namanya gak bertanggung jawab. Kalau dia tidak menikah, motifnya apa? Kalau memang dia memang sungguh-sungguh mau menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan, tidak masalah. Tapi kalau hanya karena tidak mau bertanggung jawab, tidak mau repot, dia ingin bebas, itu lain hal. Itu pokoknya setiap anak Tuhan, semua keputusannya harus Tuhan, ya. Harus Tuhan penyebabnya. Itu juga yang ditanyakan Yohana kemarin, ya. Karena dia punya pertanyaan di mana guru-guru sekolah kitab beda pendapat. Akhirnya itu cukup menggoncang dia. Guru sekolah kitab yang satu berkata, nanti kau akan tidak mesti jadi hamba Tuhan. Tapi kalau engkau kerja di dunia sekuler tapi kau jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, itu kau luar biasa. Daripada hamba Tuhan namun kau hanya makan hati karena tidak bisa, karena melihat orang lain diberkati akhirnya kau gigit jari, akhirnya makan hati, padahal kau full timer. Jadi walaupun kau nanti kalau sekolah kita kau bebas, kau kerja sekuler lagi, kau menjadi orang yang hebat, kau menjadi seorang anak Tuhan yang menjadi berkat. Nah, dia bersemangat karena itu memang kemauan. Kemarin dia apalagi, Pak, ada juga sekolah kita menggoyahkan saya. Katanya kalau sekolah kita itu harus jadi pendeta. Bagaimana itu? Siapa yang bilang? Ini sekolah kita yang tinggal di sekolah ini. Gitu. Jadi setiap guru itu beda-beda sudut pandangnya. Tetapi yang penting adalah kita melakukan sesuatu, motifnya apa? Jadi kalau karena Tuhan kita melakukan itu, lakukan. Karena banyak orang juga jadi hamba Tuhan, akhirnya jalan-jalan. Kan jalan-jalan. Bukan berarti kalau dia menjadi full time gembala lebih murni motifnya daripada yang sekuler, tetapi motifnya murni. Jadi saya bilang sama dia, karena saya punya catatan. Kau mau dengar catatan Papa tentang apa yang kau putuskan? Saya bilang, apa yang kau putuskan? Awalnya keputusannya itu sebagai orang tua kami tidak setuju. Tetapi akhirnya saya setuju. Saya melihat dari sisi lain. Karena kita kan dibesarkan, bekerja, sekolah, kemudian tiba di sebuah titik cita-cita. Itulah arah hidup semua orang. Nah, untuk mempertahankan ini orang habis-habisan bayar harga untuk mempertahankan titik pencapaian itu, cita-cita itu. Itu adalah sebuah kultus, saya bilang sama dia. Itu sebuah kultus. Semua manusia itu ya begitu, itu kultus. Cita-cita, pencapaian, berkat. Kau kan sudah ada dalam posisi yang bagus, saya bilang di situ. Tidak pantas kau lepaskan. Karena kultus itu adalah sebuah kepercayaan bahwa apa yang dicapai itulah segalanya.
apakah itu pendidikan, pekerjaan, itulah cita-cita puncak sudah tercapai. Supaya bertahan di situ, dia akan mati-matian membela dengan membayar harga, entah mengorbankan orang, entah apa segala macam, mengerahkan tenaganya. Tetapi saya bilang sama dia, engkau telah meruntuhkan kultus itu. Engkau telah meruntuhkan kultus itu, bahwa bukan itu segalanya dalam hidup ini. Karena dia ingin memang saya tangkap dari kerinduannya, dia tidak hanya puas di situ, dia mau lebih untuk kemuliaan nama Tuhan begitu. Dengan ini saya hanya sedikit memuliakan Tuhan dengan apa yang kucapai ini. Tapi saya mau lebih lagi begitu. Bukan berarti jadi hamba Tuhan. Dia mau tetap di sekuler, tapi dia mau lebih lagi. Saya mau dengan yang lebih besar lagi untuk kemuliaan nama Tuhan begitu. Yang jelas kau telah membayar harga di situ. Nah, akhirnya dia bersemangat. Nah, lalu saya bilang sama dia, karena begini, saya bilang sama dia, kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita kembali dari dunia ini tidak bawa apa-apa. Apa yang kita dapat di dunia ini, apa-apa yang kita dapat di dunia ini, itu yang Tuhan tambahkan. Nah, sementara kita menghadap Tuhan itu, kita masing-masing. Lalu untuk apa yang Tuhan tambahkan bagi kita di dunia, itu pekerjaan, anak, keluarga. Banyak yang Tuhan tambahkan bagi kita selama ada di dunia ini. Untuk apa semua yang Tuhan tambahkan ini? Sementara ini semua kita tinggal, kita menghadap Tuhan masing-masing, gak ada yang kita bawa. Untuk apa semua ini? Saya bilang sama dia, ini sebuah pertanggungjawaban. Setiap anak Tuhan diminta pertanggungjawaban. Dan tanggung jawab ini sekaligus menjadi sekolah untuk melatih kedewasaan kita. Jadi kedewasaan itu terjadi lewat tanggung jawab. Ketika firman Tuhan kita terapkan di dalam tanggung jawab itu, kita semakin naik. Dan kedewasaan itulah yang kita bawa ke dalam kekekalan. Yang membedakan kita di surga adalah kedewasaan. Jadi banyak orang nanti masuk surga, ada yang di halaman, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Kita nggak tahu apa. Jadi sekuler itu hanya menunjukkan jenis pekerjaan, saya bilang, karena dia tergabung dengan istilah sekuler dan istilah full timer. Itu hanyalah sebuah istilah, tapi yang sekuler dan full timer ini di dalam Tuhan, kalau dia semua melakukan untuk Tuhan, itu semua pelayanan. Baik engkau di sekuler, itu juga pelayanan. Kecuali sekuler di luar Tuhan, itu betul-betul sekuler. Jadi semua yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita itu tanggung jawab. Anak itu tanggung jawab. Perawat-perawat di rumah, bahkan ini semua tanggung jawab. Bagaimana kita memperlakukan ini? Handphone ini tanggung jawab. Pasangan itu tanggung jawab. Tidak ada pasangan tanggung jawab. Pekerjaan tanggung jawab. Karena kita nggak bawa apa-apa. Ternyata tanggung jawab itulah menjadi alat melatih kita menaikkan kedewasaan rohani kita. Sementara itu nanti kita tinggal, tetapi lewat instrumen ini semua kita sudah mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa ada sebuah kultus yang sedang dikejar oleh semua manusia. Pada akhirnya
tersitalah semua energinya ke sana. Dan setelah mencapai itu dia nggak butuh Tuhan. Waktu menderita dia butuh Tuhan. Tuhan tolong saya mencapai cita-cita saya. Tapi setelah sampai di sana, kalaupun dia menyinggung tentang Tuhan, dia sebenarnya nggak butuh lagi. Amin, Bapak Ibu. Ini berubah-ubah, Bapak Ibu. Pekerjaan kita berubah. Tidak berarti harus seperti mana, enggak. Tapi saya sedang menguatkan dia. Konteksnya saya sedang menguatkan dia. Sekali kamu melangkah, jangan mundur. Stefani pun begitu. Jangan lihat ke belakang seperti istri lo. Mungkin kau nanti akan menghadapi keraguan. Apakah salah langkah jalan keputusan yang kau ambil? Apakah salah? Apalagi dia dengar saya sakit. Coba saya dulu kerja di BCA. Mungkin saya bisa membantu Papa untuk bawa rumah sakit. Jangan melihat ke belakang. Jangan melihat ke belakang. Lihat ke depan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ada ketidakpastian. Anak-anak Tuhan pun jangan melihat ke belakang. Amin. Haleluya. Jangan melihat ke belakang. Jangan seperti istri Lot. Yang tidak pasti itu juga hubungan kita. Hubungan saudara gak bisa diandalkan. Bukan berarti saudara-saudara kalau gak bisa diandalkan, ya udahlah, gak usah diperhatikan, bukan itu maksudnya. Tapi seringkali kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang, mengandalkan famili, mengandalkan hubungan. Satu waktu itu pun akan berubah. Itu tidak akan bisa. Mungkin satu waktu bisa mengantarkan kita kepada impian kita. Tetapi nanti setelah sampai saudara di sana akan disinggung gara-gara akunya kau berhasil. Gara-gara akunya kau. Sigari dalam buah po, dalam lalau boiho, dengar begitu. Banyak kan kisah begitu, banyak. Bukan berarti kita tidak menghargai saudara, bukan, jangan salah mengerti. Tetapi hubungan itu terbatas. Ini juga yang dia mungkin anak-anak juga trauma ya. Dia nggak mau. Coba cengeng ini, coba hukum ini, coba ini. Bukan salah, bukan. Tetapi mereka nggak mau, nggak. Bagusan kami seperti ini. Kalau tercapai syukur, kalau enggak, ya biarlah kehendak Tuhan. Mereka itu tidak mengandalkan hubungan untuk mencapai sesuatu. Nah, mereka itu belajar mengandalkan Tuhan sejauh ini. Sejauh ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah hubungan itu tidak pasti. Tidak pasti. Jadi jangan tiru hubungan di partai, di politik. Sebentar berkelahi, sebentar baik-baikan. Sebentar di lapangan berkelahi, tidak lama kemudian untuk mencapai tujuan ya disalam. Nah, bukan begitu hubungan yang Tuhan inginkan ya. Tetapi kita harus sadari bahwa hubungan ini juga tidak bisa membawa kita ke masa depan. Tidak bisa. Lalu keuangan kita juga. Ini keuangan itu tidak pasti. Ya, tadi rencana saya hanya 20 menit, tahu-tahu jadi 4 jam. Ya. Hubungan keuangan nggak bisa. Karena seringkali orang kan banyak bicaranya karena uangnya masih banyak stok, begitu kan? Kadang anak-anak Tuhan susah membedakan iman antara iman dan ya iman. Misalnya, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami membangun ini.
akhirnya ini ke sini. Bisa. Itu kan biasanya. Kami percaya Tuhan akan tolong, kami beriman. Nah itu bukan. Dia sudah hitung-hitungan duluan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Bisa Pak? Nah itu bukan. Nah, itu pun sebenarnya ada mengandung iman ya. Tetapi kalau ini berubah gimana? Itu berubah, keuangan juga berubah. Kemudian alam berubah. Alam tiba-tiba hancur, tanah terbelah. Baru-baru ini di Libya ya. Libya, siapa sangka? Ribuan yang meninggal. Kalau kita lihat di Parapakan ada banjir bandang. Lalu saya lihat daerah kita, kayaknya nggak ada kemungkinan di sini ada bencana. Kalau gunung dari sana, bukan timbungannya itu, tapi akan di sini. Itu pun nggak menjanjikan. Kalau di sana yang punya rumah di sana kasihan nanti dari bukit sana ada hujan, ada banjir bandang. Tapi kadang terdeteksi aman di sini. Tapi Alkitab mengatakan alam itu berubah. Alam itu berubah. Siapa sangka ada tanah yang terbelah. Entah bagaimana caranya alam ini nggak bisa diandalkan. Kemudian dan lain-lain, ya. Ketidakpastian. Nah kemudian ya cepat saja. Yang kedua, mengapa kita harus menyerahkan rencana masa depan kepada kehendak Tuhan? Ayat apa berarti? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap. Artinya mengapa kita harus menyerahkan rencana kita kepada Tuhan? Karena ketidakberdayaan manusia. Tadi kita melihat dari sisi luar. Sekarang kita melihat dari sisi yang punya cita-cita, yaitu kita. Kita ini gak berdaya. Contoh-contoh ketidakberdayaan, ya. Contoh-contoh ketidakberdayaan adalah misalnya fisik kita. Fisik kita berubah-ubah. Tiki sehat kita soal nama gua dung terkapar. Nah, cuap-cuap. Artinya fisik kita berubah-ubah, ya. Jadi manusia memiliki batasan fisik seperti kekuatan, daya tahan, ketahanan terhadap lingkungan ekstrim. Ketika datang angin yang kencang, kita harus masa itu dan tahan beda manaon mulus-mulus cuaca. Memang fisik kita ini gak bisa diandalkan. Bukan berarti gak bisa diandalkan lantas kita tidak menghargai fisik, bukan itu maksudnya ya. Sebentar kita sehat, sebentar sakit. Lalu kadang kita majagoi begitu. Lihat sakit, lihat sehat, aku lihat. Tahu-tahu melepek langsung gak berdaya. Jadi artinya kita tetap dalam kondisi mengandalkan Tuhan sebenarnya. Baru coba lagi ini 20 tahun rumah selesai nak. Mau 20 tetap do. Dah berjuang tahun tua sementara tu nasi dan burju. Enggak, bukan begitu cerita. Bukan begitu, tinggal tunggu waktu. Kita bukannya menunggu waktu kita sakit, bukan. Tetapi manusia itu sudah begitu. Karena manusia itu jatuh dalam dosa,
itu tidak bisa dihindari, tinggal tunggu waktu. Tinggal menunggu masa, timenya, di bagian mana kita, giliran kita di saat mana, kapan, di tahun berapa, di mana tempatnya. Akhirnya kita menyadari kita ini ternyata terbatas. Kita nggak berdaya. Bukan berarti kalau kita nggak berdaya lalu kita pesimis dalam hidup ini. Lalu gak usah olahraga toh, yang gak berdaya. Olahraga pun aku tetapnya gak berdaya akhirnya. Bukan begitu maksudnya ya. Ada juga teman saya latihan terus, naik sepeda, kemudian main raket, tapi seringkali dia ke Malaysia check up. Saya seringkali ke Malaysia check up. Padahal dia latihan badani luar biasa. Berarti cocok dengan nanti sampai Tuhan sampai tua. Mungkin 90 tahun umurnya ini. Tapi berkali-kali dia cekap kepada ternyata punya sesuatu ya. Nah, tapi bukan berarti kita malas olahraga, bukan. Tetapi kita harus menyadari bahwa fisik ini terbatas. Nah, kalau kita terbatas, bagaimana kita bisa sampai di cita-cita itu? Nah, kemudian apalagi intelektual kita, pengetahuan kita. Jadi kapasitas berpikir intelektual kita ini, kapasitas berpikir kita ini beda dengan orang-orang, beda-beda. Di sana kapasitas Pak Mutabarat mungkin jauh lebih besar kapasitas pikiran, karena Bapak ini bisa tahu banyak. Mungkin kapasitas saya mungkin kadar apanya sekian. Setiap kita beda-beda apanya. Mungkin walaupun jumlah saraf-sarafnya sama, otaknya sama, tapi kan punya apa masing-masing. Terbatas kita. Jadi misalnya kalau 4 kali 4 kita masih lancar. Sepersekian tambah sepersekian kita masih lancar. Tapi ada orang akar kuadrat kali 3/2 sebenarnya langsung tahu. Sementara kita sudah apa? Kos-kosan. Itu beda. Jadi beda Bapak Ibu ya. Pengetahuan kita pun tentang segala ini berbeda-beda, terbatas. Kita pikir sudah tahu, kita tahu-tahu ada orang yang lebih tahu. Kita sangka dan foto dan aku lagi ada bos menang foto. Ternyata lebih tahu dia. Lebih tahu dia. Ajari Zorni mana gimon, ajari to. Gimana do lain mengajari aku. Jadi pengetahuan kita itu terbatas. Emosi kita juga terbatas. Emosi kita kadang stabil. Bulan saya gereja terdiri. Aduh, sorry deh. Nggak pulang. Di waktu. Saya tersinggung. Sorry deh. Nggak pulang. Di satu waktu ada lagi masalah tentang apa itu. Aman, sorry deh. Aduh, tapi jangan. Emosinya nggak bisa. Ada masa-masa temperamennya itu. Memang kita nggak apa dengan kita harus mengontrolnya, tapi kan kadang nggak bisa dikontrol. Coba misalnya saudara didahului oleh sepeda motor. Sekali saudara dia
cari jalan sampai membahayakan jalan kita, misalnya bakar. Jangan gitu. Tahulah peraturan. Dari kedua, Pak Bakar yang tahu ini. Langsung datang mobil, dibuka, Pak Bakar kaca. Orang sok nilai. Ada lagi situasi yang rumit. Tensi kan udah makin naik. Buka pintu, turun. Ayo masa. Tapi memang anak-anak Tuhan kan berusaha menetralisir semua. Tapi kan kita harus sadar bahwa ini namanya bukan ketidakberdayaan, ya. Amin. Akhirnya nggak sampai di tujuan, ke polisi akhirnya. Karena apa? Ya itu ketidakberdayaan manusia. Untuk mengurus di polisi saja udah butuh waktu. Padahal yang dibawa pengantin. Jam sekian ini udah pendeta bilang jam 10. Padahal masih ngurus di polisi. Akhirnya terlambat. Begitulah contohnya. Jadi ada keterbatasan emosi kita, keterbatasan teknologi juga. Dan akhirnya Bapak Ibu, mengapa kita harus menyerahkan rencana kita kepada Tuhan? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, berarti Bapak Ibu, Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang memegang kekuasaan tertinggi, bukan kita. Makanya dalam Alkitab mengatakan di sini, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Rohani jalma mersakap dalanna, alai Jehovah do patot tulakkan. Makanya lagu ini seringkali saya putar di mobilnya. Kalau anak-anak mendengar ini, ganti katanya. Karena lagu mereka lagu apa? Lagu-lagu yang masa kini. Lagu mereka itu Bless the Lord, oh my soul. Sementara lagu-lagu saya di mobil ini rohani jolma marsakap dalamna, Tuhan jauh baru paton Tuhan langkahnya, nang namorai terbani bana dukus, nang napugusi terbani mana domora, alani pasahat malakam tu debata, asa sahato tu pinarsita niroha. Pasahat malakam tu Jehovah, supaya engkau sampai kepada apa yang engkau cita-citakan, apa yang engkau rancang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda yang punya cita-cita, yang punya rencana, tetaplah merancang rencana itu, tetapi serahkanlah kepada kedaulatan Tuhan. Dan saudara jangan takut kalau saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang berharap. Jadi kadang orang takut menyerahkan semua rencananya sama Tuhan. Nanti Tuhan rugikan aku, nanti gak jadi apa yang aku mau, nanti dicegat Tuhan aku, dicegat.
kan? Dicegah Tuhan, padahal aku ingin kali ke sana, dicegah Tuhan aku. Akhirnya mereka tidak mau menyerahkan semua pada kehendak Tuhan. Padahal itu adalah negatif thinking tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu bilang, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Justru Tuhan menghargai rancangan kita, cita-cita kita. Tuhan mau katakan padaku supaya aku tolong kau menuju ke sana. Aku tolong kau tiba di tempat itu. Karena engkau harus tahu bahwa ada ketidakpastian masa depan di sana. Kemudian engkau tidak berdaya. Engkau tidak berdaya. Tetapi kalau engkau menyerahkan semua keputusan-keputusanmu, rencanamu, cita-citamu, aku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Aku ini Allah lintas waktu. Aku ini Allah lintas batas. Tidak dipengaruhi alam, tidak dipengaruhi iklim, tidak dipengaruhi cuaca, tidak dipengaruhi ekonomi, tidak dipengaruhi oleh masa-masa yang berubah-ubah. Aku berdaulat, aku bisa membawa engkau ke sana. Karena itu andalkanlah Tuhan, serahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan ini.